Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Ninda Marsika di program Anak Negeri dari Kaltim untuk Indonesia. Nah, saat ini Ninda sudah berada di Desa Karya Mandiri, Karya Jaya, begitu, Karya Jaya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan saat ini Ninda sudah bersama Bang Mulyadi. Ya, Musliadi, selaku dari relawan PMI, begitu Bang PMI, ya, yang ada di Kecamatan Samboja. Nah, sebelum kita mengenal Bang Musliadi seperti itu ya lebih dalam lagi, ini kita lagi ada di mana sih Bang? Ini ada di Waduk ya, yang di Desa Karya Jaya sendiri. Ini salah satu memang ya ikon untuk daerah Samboja, termasuk salah satu tempat untuk wisata juga. Begitu. Sebenarnya. Seperti janji Ninda tadi di awal, kita akan mengenal sosok Bang Musliadi ini sebenarnya sebagai relawan PMI itu seperti apa sih kegiatan Bang Mulyadi sehari-hari ini? Mungkin boleh diperkenalkan dulu mulai dari nama seperti itu Bang. Oke. Untuk saya sendiri nama lengkap Musliadi, dipanggil untuk adik-adik PMR saya biasa manggil Mas Yadi. Mas Yadi. Iya, itu. Nah, untuk seharian saya selain melakukan latihan-latihan PMR buat relawan kami sendiri dan juga generasi penerus seperti adik-adik PMR yang ada di sekolah-sekolah. Selain melatih kalau untuk situasi sekarang nih ya, dengan kondisi COVID-19 ini, untuk latihan PMR sendiri termasuk latihan kami pun sebagai relawan itu yang biasa memang kami rutin latihan, untuk sementara mau tidak mau harus break dulu dikarenakan situasi memang kita harus menjaga jarak dan lain-lainnya, apalagi situasi sekarang untuk PMI keterlibatannya ya, untuk memutus mata rantai tersebut dengan melakukan disinfektan ke seluruh wilayah yang ada di wilayah Samboja khususnya. Nah, gitu. Kalau Bang Yadi sendiri ini memang asli kelahiran dari Samboja kah? Samboja asli Mbak. Asli ya, Tulen Samboja. Tahun berapa tuh Bang? Saya tahun 74. Tahun 74, oke. Jadi lahir di tahun 1974, itu sudah lahir memang asli dari Samboja. Sampai besar di sini aja Bang, nggak kemana-mana? Sempat melanglang buana karena orang tua kan tugas di TNI AD. Begitu? Jadi tugasnya pernah di Manggar. Oke. 6-12 ya. Habis itu karena tugas ke Timur-Timur, pulang dari Timur-Timur berangkat lagi harus dipindahkan ke Tarakan. Tarakan masuk lagi daerah pelosok-pelosok. Mau nggak mau saya tetap harus ikut juga. Tahun 89 saya di Tarakan. Tahun 90 udah balik lagi, tapi karena harus nemenin kakak di Banjarmasin, pernah ke Banjarmasin. Akhirnya melanjutkan sekolah juga di Balikpapan. Karena orang tua pindah-pindah terus, jadi memang nggak punya teman akrab. Begitu. Jadi 6 bulan paling lama 1 tahun harus pindah lagi. Iya. Jadi pindah-pindah. Nah, jadi ya itu tadi. Karena kesehariannya di relawan, saya ikut PMR mulai dari sekolah memang di Kartika dulu, di STM Kartika. Basic medis saya nggak punya Mbak. Begitu. Sebenarnya. Jadi jurusan apa tuh sekolahnya dulu Bang? Teknik sipil. Teknik sipil. Gambar bangunan. Sekarang lahirnya ke tim medis. Tim medis. Ya. Cukup jauh begitu ya? Sangat jauh. Nah, berarti banyak pengalaman ya akan kita gali, kita tanya-tanya nih ke Bang Mulyadi nih. Jadi untuk kelahiran memang asli dari sini Bang ya. Benar. Balik ke Samboja tahun berapa tadi ya? 91. Balik ke Samboja Yeah. seperti itu. Nah, untuk mulai masuk atau menjadi relawan PMI itu sejak kapan Bang? 92 saya bergabung di relawan itu pertemuan tingkat nasional. Itu di Lombok Barat tahun 92 kemarin, tahun waktu itu ngikutin lomba KSR, Kop Sukarela. Jadi itu tingkat nasional, seluruh KSR PMI yang pertama pertemuannya ada di sana di Lombok Barat. Dari situ memang saya sudah bergabung hingga sekarang. Jadi apa yang mendasari atau yang membuat Bang Mulyadi ini pengen nih masuk menjadi relawan PMI waktu itu? Awalnya sih coba-coba ya. Begitu. Awalnya coba-coba karena ngelihat kalau di kejadian-kejadian itu orang banyak sebagai penonton. Begitu. Kalau ada kecelakaan contohnya, kebakaran apalagi, penontonnya itu luar biasa. Lebih banyak daripada yang membantu seperti itu. Seperti itu. Jadi ngelihat itu kok yang melakukan tindakan kok bisa dikatakan minim. Kadang-kadang saya pernah lihat orang tergeletak di pinggir jalan. Itu nggak ada yang mau berani ngotak-ngatik dia. Kok saya lihat loh, ini sebenarnya orang ini masih bisa dilakukan tindakan gitu. Iya. Nah, dari dasar itu pingin hati bagaimana kalau saya yang mengalami hal itu, siapa yang nolongin saya? Nah, dari situlah saya
berupaya untuk bisa menjadi orang yang bisa melakukan pertolongan. Jadi berangkat dari niatnya itu tadi Bang ya, ingin membantu seperti itu, atau memberikan tindakan kepada korban-korban yang sebenarnya masih bisa diberikan pertolongan, begitu, tapi melihat keadaan sekitar yang waktu itu mungkin tidak ada yang tidak peduli seperti itu. Jadi berangkat dari niat lagi nih Bang ya. Nah, untuk menjadi seorang relawan PMI itu tugasnya apa aja sih Bang biasanya? Untuk menjadi relawan sebenarnya sih gampang ya. Itu tergantung dari hati kita, niat kita untuk bergabung, memang tujuan kita. Kalau di dalam kegiatan hari-harinya untuk relawan itu standby saja sebenarnya. Selain awalnya dia masuk relawan, memang ada pembekalan ya, pembekalan dulu tentang kepalang merahan, dia harus mengenal dulu apa itu palang merah, apa sih misi dan visinya, dia harus tahu itu dulu. Setelah itu memang dari kita untuk, kalau saya kan di PMI Samboja itu sebagai pengurus di bidang diklat dan organisasi, dan mereka harus mendapatkan pelatihan dulu tentang kepalang merahan dan pertolongan pertama. Paling tidak mereka pertolongan pertama itu harus bisa kalau di PMI. Begitu. Nah, kalau untuk keilmuan nih atau skill untuk menjadi seorang relawan PMI itu kan memang dibutuhkan ilmu dan skill yang cukup mumpuni, begitu kan Bang. Sedangkan Bang Mulyadi tadi cerita kalau misalkan latar belakang pendidikannya bahkan di teknik sipil seperti itu, jauh nyebrang itu jauh ke tim medis begitu. Nah, pendidikan yang Mas dapatkan ini memang dari relawan PMI ini kah atau bagaimana? Asli murni dari PMI. Dari PMI ya. Mengikuti pelatihan-pelatihan dan sering mengikuti pelatihan. Itu. Yang terakhir saya mengikuti materi manajemen tanggap darurat bencana. Kurang lebih 7 hari kami harus selesaikan betul-betul real di lapangan kegiatannya. Begitu. Nah, jadi memang semua ilmu yang Bang Mulyadi dapatkan ini memang murni dari kegiatan PMI begitu. Mulai dari tahun 92 masih sampai pas sekarang. Sampai sekarang. Itu aktif terus nih Bang. Sempat putus waktu itu saya pindah ke Banjarmasin. Tapi di Banjarmasin pun saya tetap ikut juga begitu, jadi relawan di sana. Di cabang di sana seperti itu ya. Nah, kalau di sini saya putus kurang lebih hampir 4 tahun, tapi saya aktif ikut di Banjarmasin. Jadi ilmu-ilmu yang Abang dapatkan sampai sekarang ini juga didapatkan dari PMI seperti itu. Apa aja nih Bang yang paling berharga ilmu yang Abang dapatkan? Kalau yang paling berharga, satu ya, rasa persaudaraan saya dengan adik-adik itu sangat kuat. Kalau secara ilmu paling tidak ya medis, pada saat kita melakukan tindakan benar-benar kita tidak boleh panik. Menangani sesuatunya itu harus dengan konsentrasi yang tinggi. Nggak bisa kita berpikiran, waduh ini setengah-setengah gimana melakukan tindakan, jangan sampai, karena nyawa seseorang itu fatal kalau kita melakukan tindakan itu tidak fokus. Misalnya ya bisa terjadi salah tindakan yang seharusnya dibalut kok cuma diperban biasa saja gitu lah, itu bisa fatal juga akibatnya. Contohnya kurang lebih seperti itu. Iya, jadi masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih ke Bang Mulyadi, tapi ada yang mau lewat dulu, jadi kita silahkan dulu yang mau lewat, jangan kemana-mana, tetap di Anak Negeri dari Kaltim untuk Indonesia.